Halo semuanya, saya Stelia Pretiamanda dari kelas 12 TKJ 2. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang metode perakitan produk. Konsep lini perakitan. Apa itu lini perakitan? Lini perakitan dapat berupa manual maupun otomatis, merupakan suatu sistem yang terdiri dari pekerjaan dan mesin untuk menghasilkan suatu produk. Lini perakitan bergantung pada biaya, level produksi, fleksibilitas, serta kerumitan dari produk itu sendiri. Lini perakitan juga dapat dideskripsikan sebagai sebuah proses pemabrikan di mana bagian-bagian biasanya memiliki suku cabang. Suatu produk dirakit dan digunakan satu persatu dengan urutan tertentu, sehingga menjadi produk lengkap akhir. Bentuk paling terkenal di konsep lini perakitan adalah lini perakitan bergerak atau moving assembly line yang dikembangkan oleh Ford Motor Company pada tahun 1908 dan 1915. Dengan metode tersebut, Ford menghasilkan Ford metode model T, mobil paling murah di masanya. Ford juga menjadi perusahaan pertama yang mendirikan pabrik besar yang menerapkan proses lini perakitan. Layout produksi terdiri dari 4 jenis, yaitu job shop, flow line, cellular manufacturing system, dan continuous proses berturut-turut berdasarkan volume produksi yang semakin besar dan variasi yang semakin kecil. Adapun dua permasalahan penting dalam penyeimbangan lini adalah A. Penyeimbangan lini antar stasiun kerja, B. Menjaga kelangsungan produksi di dalam lini perakitan. Dan berikut adalah karakteristik dari permasalahan assembly line balancing. A. Ada sejumlah proses dalam lini perakitan dengan waktu proses masing-masing. B. Ada kendala keterdahuluan precedence constraint yang memaksa sebagian proses baru bisa dimulai setelah proses persyaratannya selesai. C. Bisa ada kendala tambahan seperti jumlah maksimum stasiun kerja atau kecepatan minimum lini perakitan. D. Tujuannya adalah pengelompokan proses-proses perakitan menjadi stasiun-stasiun kerja tanpa melanggar kendala keterdahuluan demi tercapai efisiensi lini perakitan maksimum. Adapun keunggulan dan kelemahan dari tata letak berdasarkan produk adalah sebagai berikut. Keunggulan: A. Ongkos penanganan material lebih rendah. B. Pekerjaan pada setiap mesin terspesialisasi sehingga bisa direndahkan dan dikerjakan oleh karyawan yang keterampilannya rendah dan murah. C. Persediaan bahan setengah jadi rendah. D. Pengendalian produksi lebih sederhana karena variasi produk rendah dan aliran bahan sudah terdefinisi dengan jelas. Kelemahan tata letak produk hanya ada satu, yaitu ketidakfleksibelan. Konsep lini dalam tata letak berorientasi produk. Dalam tata letak berorientasi produk dikenal dua macam lini, yaitu lini perakitan dan lini pabrikasi. Lini pabrikasi merupakan lini produk yang membuat komponen dan biasanya menggunakan mesin-mesin untuk membuat komponen tersebut. Sedangkan lini perakitan merupakan produksi di mana komponen akan dipabrikasikan melalui stasiun kerja yang biasanya terdiri dari tenaga kerja dan mesin, seperti yang disebutkan oleh Heiser dan Render. Terdapat dua jenis tata letak yang berorientasi pada produk, yaitu lini pabrikasi dan perakitan. Lini pabrikasi atau fabrication line membuat 13 komponen seperti ban mobil atau komponen logam sebuah kulkas pada beberapa mesin. Lini perakitan atau assembly line meletakkan komponen yang difabrikasikan secara bersamaan dan stasiun kerja. Kedua lini ini merupakan proses yang berulang, dan dalam waktu kedua kasus lini ini harus seimbang, yaitu waktu yang dihabiskan untuk mengerjakan suatu pekerjaan harus sama atau seimbang dengan waktu yang dihabiskan untuk mengerjakan pekerjaan pada mesin berikutnya pada lini pabrikasi. Sebagaimana waktu yang dihabiskan pada stasiun kerja oleh seorang pekerja di lini perakitan harus seimbang dengan waktu yang dihabiskan pada stasiun berikutnya yang dikerjakan oleh pekerja berikutnya. Metode perakitan.
A. Metode perakitan yang dapat ditukar-tukar. Pada metode ini, bagian-bagian yang akan dirakit dapat ditukarkan satu sama lain, karena bagian tersebut dibuat oleh suatu pabrik secara massal dan sudah distandarkan baik menurut ISO, DIN, JIS, dan lain sebagainya. B. Perakitan dengan pemilihan. Pada metode perakitan dengan metode pemilihan, komponen-komponennya juga harus dihasilkan dengan produksi massal, yang pengukurannya tersendiri menurut batasan-batasan ukuran. C. Perakitan secara individual. Perakitan secara individual dalam pengerjaannya tidak dapat kita pisahkan antara pasangan satu dengan pasangannya, karena dalam pengerjaannya harus berurutan tergantung bagian yang sebelumnya. Jenis perakitan. Pada umumnya ada dua macam jenis perakitan. Perakitan manual, yaitu perakitan yang sebagian besar proses dikerjakan secara konvensional atau menggunakan tenaga manusia dengan peralatan yang sederhana tanpa alat-alat bantu yang spesifik atau khusus. Perakitan otomatis, yaitu perakitan yang dikerjakan dengan sistem otomatis seperti otomasi, elektronik, mekanik, gabungan mekanik dan elektronik atau mekatronik, dan membutuhkan alat bantu yang lebih khusus. Sedangkan untuk jenis perakitan dapat dibedakan menurut jenis produk yang akan dilakukan perakitan, yaitu produk tunggal. Jenis perakitan tunggal yaitu perakitan dengan produk hanya satu jenis saja. Produk seri. Jenis perakitan produk seri adalah bila perakitan dilakukan dalam jumlah massal dalam bentuk dan ukuran yang sama. Konsep jaringan RT/RW-Net. Konsep jaringan RT/RW-Net membangun RT atau RW-Net didefinisikan suatu konsep di mana beberapa komputer dalam satu perumahan atau blok dapat saling berhubungan dan dapat berbagi data serta informasi. Konsep lain dari RT atau RW-Net adalah memperdayakan pemakaian internet di mana fasilitas internet tersedia selama 24 jam sehari selama sebulan penuh, di mana biaya yang akan dikeluarkan akan murah karena biaya langganan akan ditanggung bersama. Langganan boleh memilih ISP sesuai penawaran dari perusahaan. Membangun RT atau RW-Net menggunakan mikrotik. Untuk mengaktifkannya ada dua cara, yaitu A. Hard reset. Cara melakukan hard reset adalah 1. Pastikan router dalam keadaan mati. 2. Tekan tombol reset dan tahan. 3. Nyalakan router tanpa melepas tombol reset. 4. Tahan selama kurang lebih 5 detik. Soft reset. Cara melakukan soft reset adalah 1. Masuk ke menu Winbox. 2. Ketik perintah atau sistem reset configuration, kemudian tekan enter. 3. Mikrotik akan reboot. Cara melakukan konfigurasi LAN. A. Masuk ke menu Winbox. B. Klik menu wireless, kemudian klik 2 kali pada WLAN 1. C. Setelah muncul window interface, klik security profile untuk memberikan password pada wireless sehingga wireless kita tidak dapat diakses oleh sembarang orang. Kemudian klik tanda tambah dan isi kolom-kolom berikut. 1. Name. Diisi nama security. 2. WPA pre-share key. Diisi password yang akan kita pasang pada wifi kita. Kemudian isikan lagi pada kolom WPA 2 pre-share key. D. Klik tab wireless, kemudian klik tab interface, klik 2 kali WLAN 1 dan isikan konfigurasi pada kolom-kolom berikut. 1. Mode. Isikan AP break. 2. SSID. Isikan dengan nama yang akan kita gunakan sebagai nama RT atau RW-Net kalian. 3. Security profile. Pilih security profile yang telah kita buat sebelumnya. Klik OK untuk menyimpan perubahan. Langkah berikutnya adalah memberikan IP address pada WLAN sehingga jaringan kita dapat diakses oleh selain. Cara konfigurasi IP address pada WLAN. A. Klik IP kemudian klik address. B. Setelah Windows address list muncul, klik tanda tambah untuk mengkonfigurasi IP address pada WLAN.
Pada kolom address isikan alamat IP yang akan kita gunakan, misalnya 192.168.100.1/24. Kemudian pada interface pilih WLAN 1. Setelah itu klik OK untuk menyimpan konfigurasi. Langkah konfigurasinya adalah sebagai berikut. A. Buka Winbox dan klik Q pada menu kiri sehingga muncul window QList. B. Kemudian kita akan setting parent sebagai kontrol bandwidth yang akan kita bagikan ke slide pada sampel QAU. Klik tanda tambah, kemudian pada tab general isikan nama, target, dan maksimum limit upload dan download. Pada kolom max limit kita dapat isikan total bandwidth yang akan kita bagi ke slide. C. Untuk memberikan aturan ke slide, maka selanjutnya kita akan membuat child queue. Pada child queue, target address dapat kita tentukan dengan mengisikan IP address slide. Pada kolom target, isikan alamat IP slide, kemudian pada max limit, isikan maksimal bandwidth yang didapat oleh slide. Klik Apply untuk menyimpan konfigurasi. D. Langkah selanjutnya adalah memberikan garansi bandwidth kepada slide sehingga slide tidak akan kehabisan bandwidth. Caranya dengan masuk ke tab Advanced, kemudian isikan limit AT dengan bandwidth minimal dan tentukan parentnya. Klik OK untuk menyimpan konfigurasi. E. Ulangi langkah C dan D untuk memberikan limitasi pada slide lain. Jangan lupa menentukan target address-nya. Apa itu line balancing? Line balancing merupakan penyeimbangan penugasan elemen-elemen kerja dari suatu lintasan perakitan ke stasiun kerja untuk meminimumkan banyaknya stasiun kerja dan meminimumkan total harga di time pada semua status kerja untuk tingkat output tertentu, sehingga memperoleh suatu arus produksi yang lancar dalam rangka mendapatkan utilisasi yang tinggi pada fasilitas, tenaga kerja, dan peralatan produksi. Konsep line balancing adalah bertujuan untuk meminimalkan total idle dalam proses produksi. Dalam konsep ini, elemen-elemen operasi akan digabung menjadi beberapa stasiun kerja. Berikut adalah pengertian keseimbangan lini atau line balancing menurut dua orang ahli yang berbeda. A. Keseimbangan merupakan kesamaan keluaran atau hasil atau keseluruhan produksi pada setiap urutan lintasan produksi. Menurut Bufa Elwood tahun 1983. B. Keseimbangan ini bertujuan untuk memperoleh suatu arus produksi yang lancar dalam rangka memperoleh utilitas yang tinggi atas fasilitas, tenaga kerja, dan peralatan melalui penyeimbangan waktu kerja antara stasiun kerja. Menurut Herjanto tahun 1999. Tujuan menyusun line balancing. Tujuan ini tercapai apabila A. Lintasan bersifat seimbang. Tiap stasiun kerja mendapatkan beban kerja yang sama nilainya diukur dengan waktu. B. Jumlah waktu operator menunggu dari proses sebelumnya idle minimum di setiap status kerja sepanjang lintasan proses. C. Jumlah stasiun yang ada di lintasan memiliki waktu yang seimbang. Adapun keunggulan dan kelemahan dari tata letak berdasarkan produk adalah sebagai berikut. A. Keunggulan. 1. Ongkos penanganan material lebih rendah. 2. Pekerjaan pada setiap mesin terspesialisasi sehingga bisa disederhanakan dan dikerjakan oleh karyawan yang keterampilannya rendah dan murah. 3. Persediaan bahan setengah jadi rendah. 4. Pengendalian produksi lebih sederhana karena variasi produk rendah dan aliran bahan sudah terdefinisi dengan jelas. B. Kelemahan. 1. Ketidakfleksibelan. 2. Subscribe to view the full document. 3. Pekerjaan yang membosankan bagi pekerja. 4. Inventasi mahal pada mesin-mesin khusus. 5. Kesaling bergantungan antar mesin dan suatu lintasan yang sangat tinggi. Manfaat line balancing. A. Meningkatkan efisiensi proses atau improve proses efisiensi. B. Menghindari waktu pada proses atau stasiun yang menganggur, reduce idle time.
C. Mengurangi waktu proses secara keseluruhan, reduce total processing time. D. Meningkatkan rasio pencapaian target produksi, increase production rate. E. Meningkatkan profit, increase profit. F. Mengurangi pemborosan dan biaya-biaya yang tidak diperlukan atau reduce waste and universal cost. Penggunaan lane balancing. A. Mengetahui takt time setiap stasiun kerja. Rumus yang digunakan untuk menghitung takt time adalah T sama dengan TA per D, di mana T sama dengan takt time, TA sama dengan time available, waktu kerja bersih yang tersedia, D. Demand atau permintaan pelanggan. B. Membuat rincian proses. Untuk memastikan keseimbangan, sangat penting untuk memahami hubungan dan urutan antara berbagai tugas dalam suatu proses. Membuat rincian proses mengidentifikasikan hubungan dan urutan di antara proses-proses yang berkaitan. C. Memahami waktu yang dibutuhkan pada setiap kegiatan proses. Setiap rincian proses harus diketahui waktu pengerjaan dan kemudian dijumlahkan menjadi total stay time atau total waktu siklus pada stasiun kerja yang bersangkutan. D. Identifikasikan stasiun kerja yang memiliki selisih. Langkah selanjutnya adalah identifikasikan stasiun kerja mana yang memiliki selisih waktu dengan siklus waktu yang diterapkan, baik selisih waktu yang tinggi maupun selisih waktu yang rendah. E. Analisis dan lakukan tindakan penyeimbangan. Lakukan tindakan penyeimbangan beban kerja sehingga total waktu siklus stasiun kerja yang bersangkutan lebih rendah dari total siklus waktu atau total slice time stasiun kerja yang ditentukan. F. Evaluasi dan pemantauan hasil. Stasiun-stasiun kerja yang diseimbangkan proses dan tugasnya harus dievaluasi dan dipantau hasilnya. Masalah yang dihadapi dalam lintasan kritis. A. Kendala sistem. Hal ini berkaitan erat dengan perawatan atau maintenance. B. Menyeimbangkan beban kerja pada beberapa stasiun kerja yang bertujuan untuk mencapai suatu efisien yang tinggi dan memenuhi rencana produk yang telah dibuat. Adapun tanda-tanda ketidakseimbangan pada suatu lintasan produksi adalah sebagai berikut. A. Stasiun kerja yang sibuk dan waktu menganggur yang mencolok. B. Adanya produk setengah jadi pada beberapa stasiun kerja. Bufa 1987 mengemukakan bahwa untuk mencapai keseimbangan ini dapat dilakukan dengan cara 1. Pemupukan material, 2. Pergerakan operator, 3. Pemecahan elemen kerja, 4. Perbaikan operasi, 5. Perbaikan performasi operator. Berikut ini merupakan langkah-langkah pemecah masalah pada line balancing yang dijelaskan secara berurutan. A. Mengidentifikasi tugas-tugas individual atau aktivitas yang akan dilakukan. B. Mengidentifikasi waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap tugas. C. Menetapkan precedence constraints jika ada yang berkaitan dengan setiap tugas itu. Berikut ini adalah contoh precedence diagram. A. Menentukan output dari assembly line yang dibutuhkan. B. Menentukan waktu total yang tersedia untuk memproduksi output itu. C. Menghitung cycle time yang dibutuhkan, misalnya waktu di antara penyelesaian produk yang dibutuhkan untuk menyelesaikan output yang diinginkan dalam batas toleransi dari waktu atau batas waktu yang diizinkan. D. Memberikan tugas-tugas kepada pekerja dan mesin. E. Menetapkan minimum banyaknya stasiun kerja atau workstation yang dibutuhkan untuk memproduksi output yang diinginkan. F. Menilai efektivitas dan efisiensi dari solusi. G. Mencari terobosan-terobosan untuk perbaikan proses terus-menerus atau continuous process improvement. Metode pemecah dalam line balancing. A. Metode heuristik. Metode heuristik adalah seni dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan suatu penemuan. B. Metode analis atau matematis. Metode penggambaran dunia nyata melalui simbol-simbol matematis berupa persamaan dan ketidaksamaan. C. Metode simulasi. Metode yang meniru tingkah laku sistem dengan mempelajari interaksi komponen-komponennya. Keseimbangan lintasan line balancing. Produksi. Permasalahan keseimbangan lintasan produksi. A. Permasalahan keseimbangan lintasan produksi paling banyak terjadi pada proses
perakitan dibandingkan pada proses fabrikasi. Pergerakan yang terus-menerus kemungkinan besar dicapai dengan operasi-operasi perakitan yang dibentuk secara manual ketika beberapa operasi dapat dibagi dengan durasi waktu yang pendek. B. Pengaruh kecepatan lintasan terhadap penyusunan stasiun kerja. Hal yang berpengaruh pada penyusunan stasiun kerja adalah kecepatan lintasan yang ditentukan dari tingkat kapasitas permintaan serta waktu operasi terpanjang. Precedence diagram. A. Simbol lingkaran dengan huruf atau nomor di dalamnya untuk mempermudah identifikasi asli atau dari suatu proses operasi. B. Tanda panah menunjukkan ketergantungan dan urutan proses operasi. C. Angka di atas simbol lingkaran adalah waktu standar yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap proses operasi dan menyelesaikan setiap proses operasi. Istilah-istilah dalam line blanching. A. Waktu menganggur atau idle time. Idle time adalah selisih atau perbedaan antara slice time CT dan station time ST atau CT dikurangi ST. B. Seimbangan waktu senggang balance delay. Balance delay merupakan ukuran dari efisienan lintasan yang dihasilkan dari waktu yang sebenarnya yang disebabkan karena pengolokasian yang kurang sempurna di antara stasiun-stasiun kerja. C. Efisiensi stasiun kerja. Efisiensi stasiun kerja merupakan rasio antara waktu operasi tiap stasiun kerja WI dalam waktu operasi stasiun kerja terbesar atau WS. D. Efisiensi lintasan produksi atau line efisiensi. Line efisiensi merupakan rasio dari total waktu stasiun kerja dibagi dengan siklus dikalikan jumlah stasiun kerja. E. Smooth index. Smooth index merupakan indeks yang menunjukkan kelancaran relatif dari penyiimbangan lini perakitan. F. Workstation. Workstation merupakan tempat pada lini perakitan di mana proses perakitan dilakukan. Sekian dari saya. Terima kasih.